Masa sih? Ya udah, sini aku bawa. Mungkin kamu sudah terlalu lelah karena darah haidmu mengalir terus. Kemudian saya menggendong tas di belakang dan di depan saya menggendong tas yang tadi Ica gendong. Kami melanjutkan kembali perjalanan. Di tengah perjalanan, saya merasa tas yang saya gendong di bagian depan terasa sangat berat sekali. Kemudian saya berpikir dan berucap dalam hati, apakah fisik saya mulai menurun karena kelelahan ya? Apa karena saya mencium darah haid yang sangat amis berada di kantong plastik yang selalu digunakan Ica saat ingin duduk dan disimpan di samping tas? Semoga saja kami tidak bermalam lagi dan bisa langsung sampai di base camp. Akhirnya, saya mencoba membuka obrolan saat kami perjalanan turun. Bang, kalau bisa, kita jangan sampai ngecamp lagi ya, ucap saya pada Gilang. Iya bener, soalnya saya sudah tidak nyaman dengan kondisi saya yang sedang haid bang, ucap Ica menimpali. Iya, kita jangan sampai ngecamp lagi, kita langsung aja ke base camp. Soalnya stok air juga mulai menipis, jawab Gilang yang setuju dengan saya dan Ica. Saking keasikan ngobrol, ternyata kami sudah tiba di pos kuburan kuda. Kami beristirahat sejenak sambil minum, karena kami juga mendengar suara azan asar, walaupun suara azan tersebut samar-samar. Setelah selesai azan, kami pun melanjutkan kembali perjalanan. Tidak terasa, di dalam hutan sudah mulai gelap. Saya melihat jam, ternyata sudah jam 17.25. Berhenti sebentar. Saya keluarin headlamp dan senter dulu, ucap Wandi pada kami. Kami berhenti sejenak untuk mengeluarkan headlamp dan senter. Setelahnya, kami melanjutkan perjalanan lagi dengan posisi Gilang di depan, kemudian saya, Ica, dan paling belakang Wandi. Tibalah kami di pos Kondang Amis. Dari pos Kondang Amis, kami melanjutkan perjalanan menuju pos Leweng Datar. Saat perjalanan menuju pos Leweng Datar, kami berempat dibuat sangat kaget. Ya Allah, ucap Gilang. Permisi, terdengar suara Ica. Permisi, saya pun berkata demikian. Hingga Wandi pun kembali mengucapkan kata permisi. Sepanjang perjalanan menuju pos Leweng Datar, kami mengatakan permisi. Entah apa yang Gilang, Ica, dan Wandi lihat. Sedangkan saya melihat sosok seorang wanita berambut panjang, tidak terawat seperti gimbal, dengan tubuh besar 3 kali lipat dari ukuran manusia normal, dengan mata tajam menunduk memandang kami. Entah itu makhluk apa. Kalaupun manusia, tidak mungkin sebesar itu. Posisi makhluk itu berada tepat di samping kiri jalur pendakian yang kami lalui. Setiap kami melewati makhluk itu, dia sudah berada kembali di depan kami dengan posisi berada di kiri jalan. Berulang kali saya melihat makhluk itu dengan mata saya, sambil mengatakan permisi. Ternyata tidak hanya saya saja, tapi Gilang, Wandi, dan Ica juga mengatakan hal yang sama. Kemudian terdengar suara seperti berbisik-bisik keluar dari mulut Ica. Ternyata Ica membaca ayat kursi berkali-kali. Jalan aja terus, jangan berhenti. Senter disorotkan ke arah jalan aja, jangan disorot ke arah lain, ucap saya pada Ica. Alhamdulillah, tiba-tiba makhluk tersebut hilang dan tibalah kami di pos 2 Leweng Datar.
Kami berhenti beristirahat sambil minum. Setelah selesai istirahat, kami melanjutkan perjalanan kembali menuju pos Cibunar. Sudah hampir beberapa jam kami berjalan, tapi tidak sampai-sampai ke pos berikutnya. Padahal kami merasa jaraknya sudah sangat dekat. Saya mengeluh dan berbicara kepada Gilang. "Bang, tas carrier yang saya gendong berat banget. Mau gantian bawa?" ucap Gilang menawarkan. "Boleh bang, tapi nanti aja, kalau saya udah benar-benar gak kuat," jawab saya pada Gilang. "Nanti saya yang bawa juga gak apa-apa," tambah Wandi menimpali. Saat perjalanan dari pos Leweng Datar menuju pos Cibunar, Ica pun mengeluh. "Tir, aku udah gak kuat nih." "Semangat, dikit lagi sampai," ucap saya yang menyemangati. "Dari tadi juga kamu bilang sedikit lagi sampai," jawab Ica dengan nada emosi. "Iya, maaf. Semangat ya, Cak." Tidak lama setelah percakapan itu, Ica pun kembali berbicara. Stop bang. Sepertinya dari tadi kita lewat tempat ini udah 5 kali bang. Kok kesini lagi. Kita gak nyasar kan?" "Insya Allah gak nyasar. Soalnya kita kan gak buka jalur baru. Kita ikutin jalur yang udah ada," jawab Gilang yang meyakinkan kami semua. "Tir, peta yang dikasih ranger mana?" Ica bertanya padaku. "Maaf, aku tinggalin di pos kuburan kuda kemarin. Aku pikir punya pendaki lain." "Aduh, itu peta dikasih sama rangernya biar buat patokan," ucap Ica yang sedikit marah padaku. "Mau bagaimana lagi? Sudah terjadi kan? Gimana kalau kita melihat ke sekeliling? Siapa tahu ada petunjuk lain," timpal Wandi pada kami. "Ya udah, coba aja kita jalan lagi. Kira-kira sekarang jam berapa ya?" tanya Gilang pada kami. Ica pun menjawab, "Jam 19:25 bang. Ini ada 2 jalur. Kita coba jalur yang mana dulu nih? Kiri atau yang kanan?" tanya Gilang pada kami. Setelah berdiskusi sebentar, akhirnya kami berempat memutuskan untuk mengambil jalur yang sebelah kanan. Kami pun memulai kembali perjalanan dari pos Leweng Datar menuju pos Cibunar. Kami merasa perjalanan kami diikuti dengan makhluk yang sama seperti yang kami jumpai di perjalanan dari pos Kondang Amis menuju pos Leweng Datar. Seorang wanita bertubuh besar 3 kali lipat, berambut panjang tidak terawat, dan matanya melotot. Sepertinya makhluk itu mencium bau darah haid. Amit-amit ya Allah, jangan sampai terjadi apa-apa, gumam saya dalam hati. Kemudian terjadilah percakapan antara saya dan Wandi. "Bang Wandi, sebaiknya kita jalannya berpegangan tangan ya." "Emangnya kenapa?" tanya Wandi pada saya. "Udah, kita pegangan tangan dulu aja bang, nanti saya jelasinnya." Seketika Gilang memegang tangan Ica. Ica memegang tangan saya, dan saya memegang tangan Wandi. Posisi Gilang di depan, Ica, kemudian saya, dan Wandi di paling belakang. Kami berjalan sambil berpegangan tangan dan berjalan miring. Kami selalu mengucapkan kata permisi. Posisi makhluk menyeramkan itu terus berpindah-pindah. Berada di atas, di depan, di samping kiri,
dan di samping kanan. Sebenarnya, fisik saya sudah tidak kuat untuk melanjutkan perjalanan. Saya ingin sekali mengatakan break, tapi apalah daya. Mau tidak mau, saya harus terus berjalan. Bahkan tas yang saya gendong di bagian depan terasa semakin berat. Wajah Ica juga sudah terlihat sangat pucat. Wandi dan Gilang juga sudah mulai lelah. Sekitar 10 menit berjalan, kami malah sampai lagi di pos Lewung Datar. Yah, kok balik lagi ke sini sih? Ucap Wandi dengan wajah keheranan. Sabar ya teman-teman, timpal saya pada mereka semua. Tir, kita nggak hilang atau nyasar kan? Tanya Ica yang mulai panik. Kita istirahat lagi ya. Coba kita renungkan masing-masing. Mungkin di antara kita tadi ada yang salah bicara atau salah tindakan. Semoga Allah memaafkan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membantu kita. Timpal Gilang pada kami. Akhirnya kami merenung. Saat kami merenung, suara azan Isya pun terdengar. Alhamdulillah, suara azan terdengar sangat jelas dan sangat tekat. Ucap saya yang bersyukur karena mendengar suara azan dengan jelas. Kita semua muslim kan? Mari masing-masing kita membaca surat Al-Fatihah. Ajak Gilang saat itu. Setelah azan Isya selesai, Gilang pun bertanya kepada kami. Semua sudah merenung dan minta maaf jika ada salah. Kami bertiga pun menjawab, udah bang. Kemungkinan karena kesalahan kita tadi saat azan maghrib, kita tidak berhenti bang, malah tetap jalan. Dan kebetulan kan, saya juga kan lagi haid. Ujar Ica pada kami semua. Gilang pun kemudian berkata, ya udah, kita lanjutin lagi perjalanan. Di depan kita ada 2 jalur. Tadi kan kita sudah coba jalur sebelah kanan. Sekarang kita coba ambil jalur sebelah kiri. Sebelum perjalanan dilanjutkan, Gilang meminta tolong kepada Wandi untuk mengeluarkan tisu gulung. Kita coba jalur kiri. Saya akan ikat tisu ini di jalur awal kita start. Kalau kita nemuin lagi tisu ini, berarti kita hanya berputar di satu tempat ini lagi. Dan kalau tisu ini habis, maka kita harus ngecamp lagi malam ini. Saya pun merespon perkataan Gilang. Apapun yang terjadi sama kita di gunung ini, kita berempat harus tetap sama-sama. Jangan berpisah. Janji ya. Mereka semua pun sepakat dengan apa yang saya katakan. Dengan mengucap bismillah, Gilang mengikat tisu untuk tanda di bagian tengah antara jalur kanan dan jalur kiri. Kami berjalan mengikuti jalur kiri. Kami berharap bisa segera sampai di base camp. Kami sudah tidak peduli dengan makhluk yang meneror perjalanan kami. Kami percaya alam akan membantu. Kita dan makhluk tersebut berbeda alam. Karena tidak ada niat dari kami untuk mengganggu makhluk itu. Kami hanya meminta permisi untuk izin lewat. Sekitar kurang lebih 1 jam berjalan, kami merasa hanya mengelilingi tempat itu. Saat itu, saya benar-benar sangat lelah. Karena tas yang saya gendong di bagian depan semakin terasa sangat berat. Sampai saya tidak bisa merasakan berat tas carrier yang saya gendong di bagian belakang. Tisu gulung sudah hampir habis. Ica, Wandi, dan Gilang sudah tidak berbicara. Hanya kata permisi yang terdengar dari mulut mereka. Dan sampailah kami pada gulungan tisu yang terakhir. Ini tisu yang terakhir, ucap Gilang pada kami semua.
Sebelum mengikatkan tisu yang terakhir, Gilang menyuruh kami bertiga untuk duduk. Gilang pun berinisiatif untuk azan. Setelah Gilang selesai azan, dan ketika Gilang ingin mengikatkan tisu yang terakhir, ternyata terlihat lapangan luas. Dan Gilang pun berteriak, "Alhamdulillah." Kami bertiga pun berdiri dan bertanya, "Kenapa, Bang?" Jalur ada di bagian semak belukar. Tanpa memikir panjang, kami membuka semak belukar dan ternyata itu adalah pos Cibunar. Kami tidak beristirahat. Kami langsung melanjutkan perjalanan dari pos Cibunar menuju base camp. Saya sudah sangat tidak kuat menahan beban tas yang saya gendong di bagian depan. "Bang, boleh nggak gantian bawa tas?" ucap saya pada Gilang. "Iya boleh, sini saya bawa." "Allahu Akbar," teriak Gilang setelah menggendong tas yang sedari tadi saya bawa. "Kenapa, Bang?" tanya Ica yang keheranan. "Berat banget tasnya. Ini isinya apaan sih?" "Sleeping bag, jaket, kompor kecil, sama nesting," jawab Ica yang menjelaskan. "Ya udah, saya coba dulu bawa tasnya." Kemudian kami melanjutkan kembali perjalanan. Sekitar 15 menit kami berjalan, tiba-tiba Gilang meminta Wandi untuk gantian membawa tas. "Di, tolong gantian ya, bawa tasnya," ucap Gilang pada Wandi. "Ya udah, sini saya yang bawa." Setelah Gilang memberikan tas kepada Wandi, kami melanjutkan kembali perjalanan agar cepat sampai di base camp. Akan tetapi, baru 10 menit berjalan, tiba-tiba kami terhenti karena Wandi muntah-muntah. Saya, Ica, dan Gilang sangat kaget dengan kondisi Wandi. "Bang, kenapa?" tanya saya pada Wandi. "Sumpah, ini tasnya berat banget. Saya udah gak kuat lagi buat bawanya," ucap Wandi yang terlihat sangat kelelahan karena membawa tas itu. "Bang Wandi, minum dulu ya," ucap Ica yang memberikan minum pada Wandi. Setelah istirahat dan selesai Wandi minum, kami melanjutkan kembali perjalanan. Wandi menyerahkan tas itu kepada saya. Saya pun menggendong kembali tas tersebut di bagian depan, dan perjalanan kami lanjutkan. Setelah beberapa menit perjalanan, dikarenakan saya sudah sangat lelah, saya seperti hilang fokus. Kemudian Gilang berkata, "Cak, coba tampar Tirta." Wajah Tirta udah mulai pucat. Tirta kayaknya udah kehilangan fokus. Jangan sampai terjadi sesuatu. "Iya, Bang." Tirta, Tirta," teriak Ica sambil menampar pipi saya, agar fokus saya kembali. "Kamu dengar suara aku nggak? Jangan bengong, jangan hilang fokus." "Iya, Cak, aku capek banget." "Sabar ya, Tir. Dikit lagi kita sampai. Dari Cibunar ke base camp kan deket." Kemudian, kami melanjutkan kembali perjalanan. Selama perjalanan, kami diam tanpa berbicara. Terkadang, Gilang meneriaki nama kami satu persatu, agar kami tidak hilang fokus. Tiba-tiba, di perjalanan kami mencium aroma seperti bau bakso. Terdengar suara bambu yang dipukul khas seperti tukang bakso. Apa iya ada penjual bakso di tengah gunung begini? Gak masuk akal, gumam saya dalam hati. "Jalan terus, jangan berhenti," teriak Wandi pada kami. "Cepet jalannya,
timpal Gilang dengan nada sedikit panik. Bakso sedep tuh. Kayaknya nikmat. Ucap saya yang lagi-lagi hilang fokus. Jalan Tir, jangan berhenti. Teriak Gilang yang mencoba membuat saya tetap fokus untuk terus berjalan. Kami tetap berjalan dan tidak menghiraukan apapun lagi. Saat sedang fokus berjalan, tiba-tiba Ica melihat kakek-kakek tua berdiri menunduk di bagian kiri jalan dengan menggunakan pakaian lusuh kotor, robek-robek, dan memakai topi khas petani. Aneh, udah jam 9:30, ada orang berdiri di tengah jalan. Ucap Ica dalam hati. Karena Ica penasaran, ia tidak mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Sambil berjalan, pandangannya tetap melihat ke arah kakek-kakek itu. Dan setelahnya cukup mengejutkan. Saat kakek-kakek itu mendongak, wajah kakek itu sangat menyeramkan. Akhirnya, Ica mengalihkan pandangannya ke arah lain, sambil mulutnya melafalkan ayat suci. Hingga tak terasa, sampailah kami di base camp sekitar jam 10 malam. Sungguh perjalanan yang sangat melelahkan. Setibanya kami di base camp, terjadilah percakapan antara ranger Gunung Ciremai dengan kami. Bagaimana perjalanannya? Ada hal aneh? Ucap ranger itu. Sebelumnya, saya minta maaf, A. Saat perjalanan, saya sedang datang haid. Padahal, awal datang sebelum pendakian, saya tidak haid. Saya dalam keadaan bersih. Jawab Ica menjelaskan. Di atas puncak Gunung Ciremai atau saat perjalanan, kalian mengambil foto atau video? Tanya ranger itu lagi. Iya, saya ngambil foto di pos pengasinan. Tapi saya lihat foto itu bukan wajah saya, tapi wajah nenek-nenek tua menyeramkan. Tapi badannya tetap badan saya. Karena takut, saya langsung aja hapus foto itu. Saya boleh lihat semua foto-foto yang kalian ambil nggak? Boleh, A. Jawab Ica sambil menyerahkan HP kepada ranger. Ada beberapa foto yang aneh. Saya akan hapus foto ini, dan ini. Saya hapus agar tidak terjadi hal buruk pada kalian. Iya, A, nggak apa-apa. Jawab Ica yang setuju. Ada lagi hal yang aneh. Kembali ranger itu bertanya. Tas yang saya gendong terasa berat, padahal isi di dalamnya hanya sleeping bag, jaket, kompor kecil, sama nesting. Mungkin karena di samping tas ada kantong plastik bekas haid untuk alas Ica duduk. Mana tasnya? Bisa kamu bawa ke depan sini. Kemudian kamu berdiri di situ. Ucap ranger itu. Percaya tidak percaya, saya baru melihat secara langsung kejadian seperti ini. Saya pikir hanya di film-film horor, tapi saya mengalaminya secara nyata. Tas tersebut ditaruh di jalan depan base camp. Saya berdiri di sebelah tas itu. Kemudian, ranger bersama anak kecil melakukan ritual seperti orang silat. Anak kecil itu mungkin usianya sekitar 14 tahun. Entah ritual apa yang mereka lakukan. Saya, Gilang, Ica, dan Wandi hanya bisa melihat apa yang dilakukan ranger dan anak kecil itu. Kami melihat dengan mata kami secara langsung. Tas itu mental jauh sekitar 2 meter. Dan secara bersamaan, keluar makhluk besar berpakaian jubah hitam yang terbang. Kami sangat kaget dan takut. Coba ambil tas itu, kemudian coba gendong, ucap ranger itu. Lah, kok tasnya jadi enteng, Bang? Gak berat lagi, ucap saya yang keheranan. Iya,
karena selama perjalanan, tas yang kamu gendong digelantungi makhluk tak kasat mata. Soalnya tas itu ada darah haid. Kalian berempat ingin pulang malam ini ke Jakarta? Tanya ranger itu. Iya bang, rencananya kami pulang malam ini, ucap Ica. Kalau saya boleh saran, sebaiknya kalian bermalam dulu. Jangan pulang malam ini. Saya khawatir kalian kecelakaan di jalan. Mendengar ucapan ranger itu, kami berempat kaget dan saling tatap-tatapan. Setelah berdiskusi, akhirnya kami memutuskan untuk bermalam di base camp. Keesokan harinya, baru kami kembali ke Jakarta menggunakan bus. Kemudian di Grogol, kami berpisah dengan Wandi dan Gilang. Sebelum berpisah, saya dan Ica mengucapkan banyak terima kasih pada Gilang dan Wandi. Tapi kami lupa bertukar nomor HP. Selang 1 minggu kemudian, Ica dapat SMS dari AAA Ranger di Gunung Ciremai bahwa ada pendaki dari Jakarta yang hilang dan meninggal di atas gunung. Setelah saya, Ica, Gilang, dan Wandi melakukan pendakian waktu itu. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.